Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. 21 finalis Miss Chinese Indonesia 2021 kembali menjalani karantina. 21 finalis Miss Chinese Indonesia 2021 kembali menjalani karantina virtual yang diselenggarakan Eljon Pageant dan ditayangkan langsung oleh Eljon TV. Pada karantina keempat ini, para finalis mendapat sejumlah pembekalan dari narasumber. Di antaranya dari founder Yayasan Eljon Indonesia Martinus Joni Sugiarto. Kali ini materi pembekalan yang diangkat tokoh pariwisata nasional itu adalah tentang betapa pentingnya membangun networking atau jaringan. Networking merupakan salah satu upaya untuk memuluskan karir atau bisnis seseorang. Martinus Joni Sugiarto mengatakan, tanpa networking, seseorang akan sulit memperluas usahanya. Karena itu, networking sangat dibutuhkan dalam dunia usaha termasuk pada aktivitas yang dijalani finalis ke depan. Martinus Joni Sugiarto menjelaskan bahwa Yayasan Eljon Indonesia telah menyiapkan panggung yang dapat dimanfaatkan para putri binanya untuk menjalin networking. Pada kesempatan itu, Martinus Joni Sugiarto memperlihatkan foto-foto para putri yang sedang bertugas dan bertemu dengan orang-orang hebat. Oleh karena itu, panggung yang disediakan Yayasan Eljon Indonesia seperti kontes pageant internasional dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memperkuat networking. Kalau networking dalam bahasa Mandarin selalu bilangnya kuansi. Jadi kalau ada kuansi, ada networking, kita gampang berkomunikasi. Kita gampang untuk melingkan antara satu dan yang lain. Oke, ini saya tampilkan foto-foto. Foto-foto yang saya tampilkan. Ini akan menunjukkan kepada para finalis semua bahwa dengan banyaknya networking, dengan berkualitasnya networking, maka bisa dapat banyak kenalan. Kalian lihat di foto ini ya, banyak kesempatan yang kalian diajak ke tempat-tempat acara-acara di mana di situ banyak orang-orang penting yang kalau kalian kenal sama mereka, ini akan menjadi sebuah networking kalau kalian pinter mengelolanya. Tapi bagi mereka yang tidak bisa mengelolanya, menjadi seolah-olah tidak bermanfaat. Networking itu adalah salah satu yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Kemarin minggu lalu di salah satu poin yang disampaikan oleh Ibu Wani Sabu pada saat memberikan pembekalan, ya, Ibu Wani Sabu kemarin itu juga menyebutkan pentingnya networking. Nah, saya kalau tidak punya networking dengan Ibu Wani Sabu, kan nggak mungkin bisa mendapatkan Ibu Wani Sabu sebagai pembicara pada minggu kemarin. Nah, itulah pentingnya networking. Kalian kalau tidak masuk ke jaringan Eljon P, kalian tidak kenalan sama Ibu Wani Sabu. Nah, padahal Ibu Wani Sabu itu adalah seorang eksekutif vice president di Bank Sentral Asia. Jabatannya udah tinggi banget gitu loh. Nah, kalau seandainya kalian tidak mendapatkan networking dari acara atau kegiatan finalis Miss Chinese Indonesia ini, maka kalian tidak kenal sama eksekutif vice presidennya Bank Sentral Asia. Dari sini kalian bisa lihat betapa pentingnya sebuah networking. Eljon selalu memakai istilah panggung dunia. Saya selalu menyiapkan panggung. Kenapa? Karena saya berharap di banyak event selalu muncul. Eljon akan muncul di event-event dalam negeri maupun luar negeri. Kalian bisa bayangin kalau kalian tugas ke luar negeri, terus kenalan dengan orang misalnya nih dari Paris, ya, terus dari katakanlah dari Italia, terus kalian lagi senang model, senang katakanlah fashion show, atau kalian memang sedang belajar fashion design. Begitu di Paris lagi ada acara gede gitu, karena kalian sudah sama-sama satu panggung dengan putri yang dari, mungkin dia akan informasikan, bahkan mungkin dia mendapatkan tiket lebih. Dia bisa ngajak, mau ikut nggak? Aku ada lebih tiket satu nih.
kamu yang dulu satu kamar sama saya waktu karantina dari Indonesia, yuk saya kasih ke kamu nih. Nah, kayak gitu. Jadi networking tuh butuh banget gitu. Sangat-sangat penting. Pada kesempatan ini, Martinus Joni Sugiarto menunjukkan foto-foto putri binaan Yayasan Eljon Indonesia yang sedang bertugas baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dalam foto tersebut, para putri sedang bersama orang-orang hebat, salah satunya Perdana Menteri Brunei Darussalam, Hasan al-Bolkiah, dan Presiden RI Joko Widodo. Dengan menjalin networking, maka seseorang dapat memiliki referensi yang banyak sehingga dapat memudahkan dalam mengembangkan bisnis dan karir. Namun Martinus Joni Sugiarto mengingatkan kepada para finalis ada 3 tahap yang harus dipegang dalam mengelola networking, yakni tahap pertama what you see, tahap kedua what you say, dan tahap ketiga what you do. Untuk tahap pertama yakni what you see adalah hal-hal yang berkaitan dengan penampilan seseorang. Ketika bertemu orang untuk membicarakan sebuah bisnis, maka yang pertama kali diperhatikan adalah penampilan lawan bicaranya. Untuk penampilan, yang ditunjukkan adalah cara berpakaian. Kemudian tahap yang kedua adalah what you say, yakni apa yang disampaikan seseorang. Jika tahap pertama lolos, maka yang harus diperhatikan adalah ucapan yang dilontarkan saat digelarnya pertemuan. Jika yang disampaikan adalah hal-hal yang negatif, maka akan merusak jalannya pertemuan. Ini kegiatan yang saya tampilkan, ya, banyak foto-foto yang saya tampilkan, kalian bisa melihat sendiri acara di dalam negeri maupun di luar negeri yang putri-putri kita berkesempatan untuk menghadirin acara-acara seperti itu. Oke, next. Nah, kalau kalian sudah punya networking, saya punya kiat. Kiat ini ada 3 tahap. Pertama, what you see. Apa yang kau lihat. What you see ini adalah penampilan kita. Penampilan kita itu harus selalu rapi. Orang kalau ngelihat penampilan kita itu menyenangkan, bukan menjijikkan, ya, bukan sampai orang ngelihat, ih norak banget sih itu anak. Nah, jangan sampai kebalikan kayak gitu. Jadi penampilan kita harus bisa menunjukkan kita adanya di level mana. Ingat, pakaian yang rapi, yang bagus, bukan pakaian yang harus mahal. Tidak harus mahal, tapi harus pakaian yang sopan, yang baik, yang bisa menunjukkan harkat diri kita. Ya, dan kita harus sangat pintar memanfaatkan kemana pakaian apa. Gitu. Jangan mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan venue-nya, tidak sesuai dengan tempatnya. Tentu istilahnya lagi pengen hang out ke mall, pakaian ke mall, ya mungkin casual. Kalau ada temen nikahan, kita mau menghadiri nikahan, kita pakai casual kan tidak cocok. Jadi harus pakaiannya ya pakaian pesta gitu. Kalau kita mau pergi ke pantai, mau bermain di laut, tentu pakaian yang pesta tadi ya tidak cocok dibawa ke laut. Harusnya ya pakaian betul-betul casual atau pakaian yang memang pakaian pantai, mau pakai hot pants, pakai kaos oblong, ya harus sesuai lah dengan tempat yang kita kunjungin. Jadi pakaian. Untuk tahap yang ketiga adalah what you do. Tahap terakhir ini lebih kepada perilaku atau sikap. Jika sikapnya kurang baik, maka orang yang diajak bertemu akan menolaknya. Karena itu penting untuk menjaga sikap di hadapan orang. Sikap yang kurang baik akan membuat lawan bicaranya tidak mau untuk bertemu lagi. Tim Eljon Media melaporkan.